Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa kembali dengan Jagat Horor. Kali ini cerita dikirimkan saudara Marno dengan judul cerita Hidup di Alam Jin selama 7 hari 7 malam. Selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Cerita dimulai dari sekarang. Marno, pria berumur 40 tahun yang sudah beristri dan diberikan 3 orang anak, sedang asik mempersiapkan alat memancingnya dan umpan berupa lumut dan cacing di belakang rumahnya. Ini sahabat, pagi yang cerah dan tidak ada pekerjaan di hari itu membuat Marno memutuskan memancing bersama temannya yang juga hobi memancing, yang rencananya mereka akan memancing di waduk dekat desanya. Di dapur terdengar istrinya yang sedang mempersiapkan bekal untuk Marno. Dikarenakan kalau sudah memancing, Marno lupa waktu, terkadang sampai malam baru pulang. Berupa pisang rebus dan nasi dengan lauk tempe goreng dan tahu bacem telah dimasukkan ke dalam rantang. Lantas istrinya memberikan kepada Marno dan berkata, "Ini mas, bekalmu. Jangan sampai malam loh." "Ya Bune, tenang saja. Nanti tak bawakan ikan banyak." Sambil tersenyum Marno berucap. Istrinya ini kembali berkata, "Apa tidak usah mancing dulu Pak Ne? Iki kan geblake mbahmu. Aku kok merasa tidak tenang ya." Marno menjawab, "Wes, kamu tenang saja, gak usah mikir macem-macem. Wong cari rezeki yo pasti mbae ngertoni," timpal Marno waktu itu. Geblak di kalangan masyarakat Jawa adalah hari kematian seseorang yang disakralkan, wahai sahabatku. Ada beberapa orang meyakini di hari itu jangan bepergian jauh atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Wallahu alam bishawab. Singkat cerita, selesailah persiapan Marno dan berpamitan untuk berangkat kepada istrinya. Langit cerah dan suara burung perenjak dan kutilang mengiringi berangkatan Marno saat itu. Jarak menuju waduk tempat memancing ini hanya butuh waktu 30 menit berjalan kaki. Tidak lupa Marno menghampiri Hamid, temannya yang sedari tadi menunggu di depan rumahnya. Berangkatlah mereka bersama ke waduk dengan canda tawa dan gembira. Sesampainya di waduk, mereka mencari posisi masing-masing untuk memancing. Pertama kali tiba mereka di tempat memancing,
Mereka memilih di tempat bawah pohon beringin dan diapit 2 batu besar, sahabat. Dengan penuh kesabaran mereka menunggu umpan. Mereka sambil memakan cemilan, sambil menikmati pisang rebus bawaan Marno. Mereka asik menunggu kail mereka dimakan ikan. Sampai duhur, pancing mereka belum ada satupun ikan yang menyenggol umpan mereka. Tumben banget hari ini ikan tidak mau makan ya, Mar, ujar Hamid. Sabar toh, Mit, namanya juga mancing. Kalau mau cepat dapat ikan ya beli di pasar. Marno menimpali dengan tertawa. Hamid pun hanya cemberut. Beberapa waktu juga ikan juga tidak mau makan kail mereka. Hamid memutuskan pindah tempat ke sisi barat waduk. Namun Marno masih sabar menunggu pancingnya. Sudah tidak terasa sudah sore hari. Hamid juga belum menghampiri Marno. Tiba-tiba Marno ini dikejutkan oleh suara yang memanggil namanya ini, sahabat. Setelah ditengok, terlihat gadis cantik berpakaian serba hijau berdiri di jalan setapak atas waduk itu. Perawakan gadis itu cantik banget, langsing. Kulitnya ini kuning langsat, tingginya sedang, tidak terlalu tinggi. Kalau ditaksir-taksir umurnya ini sekitar 20 tahunan, tutur Marno saat bercerita. Akhirnya Marno menghampiri dan berbincang-bincang dengan gadis itu. Gadis itu mengaku penyanyi dangdut yang tersesat karena mencari alamat rumah yang mengundangnya untuk pentas hajatan sunatan anaknya. Karena merasa kasihan dan simpati dan seperti terkena gendam, Marno berniat ingin membantu dan menemani serta mengantarkan gadis itu. Tanpa menghiraukan pancingnya beserta Hamid yang masih di waduk, Marno ini terus diajak gadis itu pergi. Bagai kerbau dicocok hidungnya, dan bahagia ketika gadis itu menggandeng tangannya Marno. Sedangkan Marno hanya menurut saja ini, sahabat. Sepanjang jalan gadis itu bicara, tidak henti-hentinya tentang pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut. Menurut Marno, jalan yang dilewati itu seperti di hutan, padahal waduknya itu tidak ada hutannya, sahabat. Suasananya semakin gelap dan lembab, gelap dan semakin gelap. Jalan pun semakin sulit dan menyempit. Namun seperti dihipnotis, Marno tetap digandeng berjalan gadis itu, wahai sahabatku. Hingga terdengarlah suara musik langgam Jawa sebagaimana orang hajatan di kampung. Terlihat rumah joglo yang bagus di depannya Marno dan rumah-rumah papan di sebelahnya. Terlihat janur dan umbul-umbul di halaman rumah itu yang sangat luas. Tamunya datang dan pergi silih berganti, tidak ada habisnya, sahabat. Hajatan yang mewah dan meriah membuat Marno terkesingap. Banyak gadis-gadis cantik berseliweran dan berusaha berbusana hijau semuanya. Tidak begitu lama, Marno mendengar musik dangdut koplo sebagai pembuka acara di hajatan itu. Kemudian Marno ini terus digandeng
digandeng dan diajak berjalan menuju atas panggung, mendekati para musisi yang lain yang sudah berkumpul di atas panggung. Kemudian Marno ini disuruh duduk di sebelahnya bersama biduan-biduan cantik yang juga berpakaian serba hijau. Marno cuma celingak-celinguk ini sahabat, melihat para biduan yang tersenyum manja padanya. Semuanya memakai perhiasan yang mewah. Marno hanya senyum-senyum menikmati semuanya itu. Kemudian gadis yang bersama Marno ini akhirnya tampil menyanyikan lagu berjudul Caping Gunung. Di pandangan Marno saat itu, ia melihat penampilan gadis itu saat berjoget tidak sesuai irama musik yang seharusnya joget nyebur, malah seperti menari sinden yang sangat lembut sahabat. Seharusnya joget koplokan goyang yang semangat gitu, ini malah menari tarian kuno, ceritanya Marno. Selagi menikmati pertunjukan itu, terlihat para pelayan yang sedang menyajikan makanan bagi para tamu dengan menu makanan yang begitu lezat-lezatnya, berupa daging-daging yang dimasak berbagai macam aneka rasa. Begitu nampak menggugah selera, apalagi ada tuak dan berbagai minuman di sana. Setelah gadis itu tampil menyanyi, Marno kemudian diajak makan makanan yang sudah terhidang itu. Namun Marno ini malah terdiam sahabatku, tidak bisa berkata-kata dan hanya bengong saja. Setelah disenggol gadis cantik yang tadi bersamanya, baru Marno ini bisa bicara. "Ayo mas, dimakan," suruh wanita itu. Marno hanya bilang, iya dek, nanti dulu, mas masih kenyang." Tiba-tiba Marno ini terlintas dan terfikirkan tentang anak istrinya. Apakah mereka sudah makan apa belum? Mereka akan menunggu ikan yang akan kubawa dari waduk, batin Marno. Saat itu ia sedang dalam lamunan dan berpikir. Tiba-tiba gadis itu marah, entah kenapa. Mungkin karena Marno ini tidak mau menyentuh makanan itu sedikit pun. Marno ini dimarahi sejadi-jadinya dan dibentak-bentak. Wahai sahabat, kalau tidak mau makan atau minum, kamu lebih baik pulang saja mas, gak usah di sini, teriak gadis itu. Kemudian Marno ini berdiri, hendak pergi begitu teman. Namun tiba-tiba dia didorong oleh gadis itu sampai jatuh tersungkur ke bawah panggung. Bayangkan rasanya, pasti sakit sekali wahai sahabat. Setelah mencoba berdiri dan membersihkan baju, Marno ini melihat sekeliling dan begitu kagetnya, suasana yang tadi ramai berubah sepi dan gelap gulita. Setelah diperhatikan dengan sesama, Marno ini merasa aneh. Ternyata Marno ini berada di dahan beringin, tempatnya mancing tadi. Dengan susah payahnya dia turun. Setelah di bawah, ia masih terheran-heran, mengapa jadi begini? Kenapa aku bisa di atas pohon? Beribu-ribu pertanyaan menggelayut di pikirannya. Menurut nalarnya, bagaimana bisa saya memanjat pohon beringin yang besar itu? Tidak mau dalam keadaan yang membingungkan itu, Marno segera berlari pulang dan tidak menghiraukan alat pancingnya. Sesampainya di rumah, Marno tambah heran. Rumahnya ini ramai pada tahlilan wahai sahabat.
siapa yang meninggal, batin Marno. Dan kemudian masuk mengucapkan salam. Seketika itu yang ada di dalam rumah pada terkejut semua dan berteriak. Ada yang juga ketakutan, spontan bilang, "Setan! Aku Marno, aku Marno!" teriak Marno seketika itu. Istrinya pun langsung menghampiri dan memeluk serta menangis sambil mengguncang-guncang badan Marno. "Mas, kamu masih hidup, Mas?" tanya istrinya lirih. Istrinya mengatakan dan bercerita kepada Marno bahwasanya Marno ini sudah hilang selama 7 hari 7 malam. Seluruh penduduk dan warga sudah mencari ke seluruh penjuru waduk itu, dan sampai mereka pergi ke dukun untuk mencari dan tahu perihal Marno. Dan dikira mati tenggelam di waduk itu. Akhirnya keluarga ini memutuskan tahlilan selama 3 hari setelah Marno menghilang. Marno ini cuma bisa terbengong-bengong mendengar cerita istrinya itu. Namun Marno ini merasa hanya baru semalam dia pergi. Dan Hamid juga menuturkan ketika hendak mengajak pulang karena waktu itu sudah maghrib, Marno ini sudah tidak ada di tempat. Cuma ada alat pancingnya dan sisa bekalnya dan tasnya. Kemudian Hamid berinisiatif mencari-cari sendiri di sekitaran waduk sampai waktu isya. Karena takut Hamid melihat suasana waduk yang gelap gulita dan seram mencekam, Hamid ini pulang dan mengira kalau Marno ini sudah pulang duluan. Ternyata di rumah ini tidak ada, Marno belum pulang. Akhirnya warga jadi geger dan ikut mencari, namun tidak ketemu. Setelah kejadian itu, Marno dan Hamid berhenti dari hobinya memancing. Tetapi peristiwa itu tidak bisa dilupakan sampai sekarang oleh Marno, menjadi pengalaman dan pelajaran, dan serta bersyukur kepada Tuhan masih diberikan keselamatan sehingga dia tidak terjebak di alam jin. Selesai. Demikianlah sahabat semuanya, cerita dari saudara Marno. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.